Halo teman-teman, semangat pagi. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah upaya hukum perpajakan yang akan dibawakan oleh kami, kelompok 6, kelas 606, program studi D3 Pajak PKN STAN yang diampu oleh Bapak Irwan Aribowo. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah upaya hukum keberatan. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota, yaitu Dafa Fakhur Rahman, Elisha Aftersia, Oflin Revindratama, saya sendiri Reski Agung Saputra, dan Trivena Oktavia Hutagaul. Oke, kalau gitu kita mulai. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini teman-teman. Jadi, upaya hukum pajak keberatan adalah mekanisme yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi setiap wajib pajak yang merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Biasanya nih teman-teman, wajib pajak itu mengajukan keberatan karena mereka merasa tidak puas dengan jumlah rugi, jumlah pajak, atau jumlah potongan pajak yang ditetapkan oleh tim pemeriksa pajak. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberatan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang sering kita sebut sebagai Undang-Undang KUP, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan atau pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang dapat diajukan keberatan oleh wajib pajak dan kemana permohonan keberatan harus diajukan. Berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, permohonan keberatan wajib pajak hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perlu diperhatikan ya teman-teman, adanya kata suatu, artinya atas satu surat ketetapan pajak dibuatkan satu permohonan keberatan. Jadi, apabila wajib pajak tidak sependapat atau tidak puas dengan lebih dari satu surat ketetapan, maka wajib pajak tersebut harus membuat satu permohonan keberatan untuk masing-masing surat ketetapan yang diajukan keberatan. Contoh, ketika wajib pajak keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan tahun pajak 2010 dan 2011, maka wajib pajak harus membuat 2 surat keberatan, yaitu satu untuk SKPKB PPh tahun 2010 dan satu lagi untuk SKPKB PPh tahun 2011. Kemudian, kita akan membahas tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh wajib pajak saat mengajukan keberatan. Berdasarkan pasal 25 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang KUP, suatu permohonan keberatan harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Selain itu, di dalam surat keberatan yang diajukan, wajib pajak harus mengemukakan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut versi wajib pajak. Dan wajib pajak harus menyertakan alasan yang menjadi dasar dari perhitungannya. Maksudnya adalah, wajib pajak harus memberikan alasan-alasan yang jelas dan harus melampirkan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan. Kemudian, batas waktu pengajuan surat permohonan keberatan adalah dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Tujuan diberikannya jangka waktu 3 bulan adalah agar wajib pajak yang akan mengajukan keberatan dapat mempersiapkan surat keberatan dan alasannya. Ketika wajib pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu 3 bulan itu dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena terjadi suatu keadaan yang di luar kekuasaannya seperti bencana alam, Direktur Jenderal Pajak masih dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu untuk pengajuan keberatan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 25 ayat 3A Undang-Undang KUP, sebelum mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak harus terlebih dahulu membayar pajak yang masih harus dibayar,
minimal sesuai dengan jumlah pajak yang telah disetujui wajib pajak saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Syarat-syarat pengajuan keberatan ini bersifat mengikat, sehingga ketika wajib pajak tidak memenuhi persyaratan pada ayat 1 terkait apa saja yang dapat diajukan keberatan dan kemana keberatan diajukan, ayat 2 terkait keberatan yang harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan mengemukakan jumlah menurut wajib pajak beserta alasan yang jelas, ayat 3 terkait batas waktu pengajuan keberatan, serta ayat 3A terkait kewajiban untuk melunasi pajak minimal sejumlah yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan hasil pemeriksaan, surat keberatan yang diajukan tidak akan dipertimbangkan. Jadi, jangan sampai lupa persyaratannya ya teman-teman. Selanjutnya, saat wajib pajak menyampaikan surat keberatan. Tanda bukti penerimaan surat keberatan yang telah disampaikan wajib pajak adalah berupa 1. Tanda terima surat keberatan dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau bukti pengiriman surat apabila wajib pajak mengirimkan surat keberatannya melalui pos atau cara lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan adanya bukti penerimaan ini menandakan bahwa batas waktu penyelesaian keberatan sudah dimulai, yaitu 12 bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 26 ayat 6 Undang-Undang KUP, agar wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan alasan yang jelas dan lebih kuat, wajib pajak berhak untuk meminta keterangan dari Direktur Jenderal Pajak. Sehingga ketika wajib pajak meminta keterangan untuk pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta secara tertulis terkait dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan dan pemungutan. Berdasarkan pasal 25 ayat 7 Undang-Undang KUP, ketika wajib pajak melakukan upaya hukum keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang tertera dalam surat ketetapan pajak yang belum dibayar saat pengajuan keberatan menjadi tertangguh, yaitu sampai 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Penangguhan ini menimbulkan adanya sanksi administrasi bunga atas jumlah pajak yang belum dibayar saat pengajuan keberatan tersebut. Kemudian, jumlah pajak yang belum dibayar wajib pajak saat pengajuan keberatan dan yang ditangguhkan jangka waktu pelunasannya tidak termasuk sebagai utang pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 25 ayat 8 Undang-Undang KUP. Kemudian, berdasarkan pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP, apabila hasil keputusan keberatan wajib pajak ternyata ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% atas selisih dari jumlah pajak dalam keputusan keberatan dengan pajak yang sudah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Namun, apabila wajib pajak masih merasa belum puas dengan keputusan hasil keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak, sanksi administrasi denda sebesar 50% tersebut tidak akan dikenakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 25 ayat 10 Undang-Undang KUP. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keputusan keberatan. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang KUP, keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak harus diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Apabila jangka waktu 12 bulan terlewati tetapi Direktur Jenderal Pajak masih tidak menerbitkan keputusan, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan. Sebelum surat keputusan keberatan terbit, wajib pajak masih dapat menyampaikan alasan atau penjelasan tertulis tambahan untuk memperkuat argumennya. Keputusan keberatan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian, dan menolak atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Apabila wajib pajak mengajukan keberatan atas pasal 13 ayat 1B, yaitu surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan meski telah ditegur secara tertulis, dan pasal 13 ayat 1D, yaitu surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat tertentu yang dipandang perlu dalam pemeriksaan, maka wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut. Apabila tidak dapat membuktikannya, pengajuan keberatan ditolak. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung sanksi denda keberatan.
Contoh pertama, ada surat ketetapan pajak kurang bayar hasil pemeriksaan yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 100 juta. Pada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak menyetujui seluruhnya atau 100 juta tersebut. Sehingga, jika wajib pajak tidak mengajukan upaya hukum keberatan, jumlah pajak yang harus dilunasi wajib pajak adalah tetap sebesar 100 juta. Selanjutnya contoh kedua, ada surat ketetapan pajak kurang bayar hasil pemeriksaan yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 100 juta. Namun, saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak hanya setuju sebesar 30 juta dan memutuskan untuk mengajukan keberatan. Sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi utang pajak sejumlah minimal yang disetujui saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yaitu sebesar 30 juta. Kemudian, terbitlah surat keputusan keberatan yang mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak, sehingga jumlah pajaknya turun menjadi 80 juta. Karena sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak sudah melunasi utang pajaknya sebesar 30 juta, jumlah pajak yang kurang dibayar tinggal 50 juta lagi. Karena yang dikabulkan hanya sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar, yaitu 50% kali 50 juta, hasilnya adalah 25 juta rupiah. Dengan demikian, jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak adalah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi denda, yaitu sebesar 75 juta rupiah. Begitu caranya ya teman-teman. Cukup mudah bukan? Semoga teman-teman paham ya. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Atas setiap kekurangan, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan terima kasih secara khusus untuk Bapak Irwan Aribowo sebagai dosen pengampu mata kuliah Upaya Hukum Perpajakan kelas 606 D3 Pajak PKN STAN. Sampai jumpa kembali teman-teman.